Oke, kita masuk ke bagian rekonsiliasi fiskal. Ini bagian yang penting karena kalau kita tidak bisa membuat rekonsiliasi fiskal, maka PPh terutang itu angkanya akan tidak tepat atau kita tidak akan benar menghitung jumlah pajak terutang. Oke, laporan keuangan di Indonesia itu wajib disusun berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Produk yang dihasilkan dari penerapan PSAK ini adalah neraca dan laba rugi minimal itu. Dalam konsep perpajakan, penerapan akuntansi dengan standar PSAK ini dalam konsep perpajakan, laba rugi yang dihasilkan itu disebut sebagai laba rugi komersial. Apabila kita akan menghitung pajak, maka tarif pasal 17 atau tarif pajak tidak dikenakan atas laba komersial ini. Kalau kita mau menghitung pajak, maka tarif pajak nanti harus dikali dengan laba fiskal. Dalam ketentuan Undang PPh, konsep pengakuan penghasilan dan biaya memiliki perbedaan dengan PSAK. Dulu sempat kita bahas, contohnya yang paling gampang adalah masalah biaya. Biaya natura atau barang. Menurut konsep akuntansi komersial atau PSAK, biaya natura atau barang yang diberikan kepada karyawan itu dalam menghitung laba rugi itu boleh dikurangkan, boleh dijadikan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan. Tetapi dalam konsep pajak, biaya yang dikeluarkan dalam bentuk barang diberikan kepada karyawan, maka dalam konsep pajak biaya ini harus dilakukan koreksi. Artinya tidak boleh dibebankan dalam menghitung berapa laba rugi fiskalnya. Untuk menghitung pajak terutang, laba rugi komersial tadi harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang PPh. Penyesuaian dari laba rugi komersial menjadi laba rugi fiskal ini disebut sebagai rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal akan menghasilkan laba rugi fiskal yang selanjutnya akan dikenakan tarif pajak untuk menentukan berapa PPh terutang. Ini contohnya. Laporan keuangan komersial itu disusun berdasarkan PSAK, produknya adalah laba rugi komersial. Sementara kalau menghitung pajak terutang, Undang-Undang PPh itu menghendaki bukan laba rugi komersial, tetapi laba rugi fiskal. Merubah dari laba rugi komersial menjadi laba rugi fiskal, inilah yang disebut sebagai rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal itu bisa ada dua, yaitu koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. Selain tentu ada juga koreksi beda waktu dan koreksi beda tetap. Sekarang kita mulai dulu dengan beda waktu dan beda tetap. Rekonsiliasi fiskal itu bisa terdiri dari beda waktu atau beda tetap. Beda waktu berarti perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban menurut akuntansi maupun menurut ketentuan perpajakannya. Contoh yang paling gampang adalah penyusutan. Suatu aset, misalnya komputer, menurut komersialnya umurnya adalah 5 tahun. Tetapi menurut pajak, dia masuk kelompok 1 yang umurnya 4 tahun. Sehingga tentu terdapat perbedaan penghitungan biaya penyusutan. Kalau komersial 5 tahun, maka setiap tahun penyusutannya adalah 20%. Sementara fiskal misalnya 4 tahun, maka penyusutannya dalam satu tahun adalah 25%. Contoh, nilai aset sebesar 100 juta, apabila dilihat dari komersial umurnya adalah 5 tahun, sedang secara fiskal umurnya 4 tahun misalnya. Maka penyusutan menurut komersial adalah 20% kali 100 juta. Sedangkan fiskal adalah 25% kali 100 juta.